perang, pemimpin umat Islam, kok dimarahin istri diam saja. Kata Umar bin Khattab, saya diam itu karena menghargai istri yang sedang buang sampah. Kebayang kalau istri itu marah, maka air susunya akan berubah menjadi racun. Karena badannya panas. Kalau susunya jadi racun, maka dimakan. Bukan gamma globulin yang masuk ke perut bayi, tapi justru pecahan dari laktosa dan pecahan dari gamma globulin yang menyebabkan bayi mengalami sakit dan mental yang kurang baik. Oleh karena itu jangan sampai membuat istri itu hidup dalam hati jiwa yang panas. Biarkan dia marah supaya cepat dingin, gitu. Ditampung, jangan dilawan begitu. Nah, saya pernah praktek Bu Iin ya dengan dokter hewan yang ada di Baturaden. Sapi saya pukulin ya supaya marah, lalu saya ambil air susunya. Saya periksa, ternyata laktosanya pecah. Gamma globulinnya turun. Tapi sapi yang saya elus-elus, saya perlakukan dengan baik, laktosanya tinggi, gamma globulinnya tinggi. Oh, berarti hadis ini benar, gitu ya, bahwa perempuan memang tidak boleh mengalami hati yang panas, apalagi hati yang terluka, gitu ya. Mungkin bisa dipahami semuanya. Nah, peran suami kepada istri dan anak, ya, itu adalah menjaga mereka agar terhindar dari siksa api neraka. Kita bisa menyaksikan hari ini anak pejabat, ilmunya tinggi, titelnya tinggi, pangkatnya tinggi, sekolahnya tinggi, tapi tidak beradab, menyiksa orang dengan keji, ya, yang kita lihat sering di TV, yang sekarang sudah mengundurkan diri dari Kementerian Keuangan kalau nggak salah. Kemudian kesetaraan suami dan istri di dalam rumah tangga, ya, ini juga penting, ya, bahwa hubungan di antara suami istri itu adalah kerjasama, lita'arofu, ya, sesungguhnya Allah menjadikan manusia itu laki-laki dan perempuan. Nah, supaya apa? Lita'arofu, supaya ada kerjasama seperti itu, ya. Nah, Bapak dan Ibu yang kami hormati, ini adalah penting, ya. Prakteknya masih ada kekerasan dalam rumah tangga. Ini akan berdampak yang berat bagi istri, berdampak berat bagi anak. Mari kita lihat. Pertama, ada 2004 ya. Jambak pendorong, ya. Kemudian kekerasan tertutup, ya, seperti ancaman, hinaan, cemooh, ya, sehingga istri itu menjadi susah tidur, tidak percaya diri, tidak berdaya, terteror, sampai memiliki keinginan bunuh diri. Kemudian kekerasan seksual, ya, kekerasan seksual tidak melalui proses interaksi yang baik, tiba-tiba bret gitu ya. Kekerasan finansial, ya, ini eksploitasi, manipulasi, mengendalikan korban dengan tujuan finansial. Nah, ini termasuk bagian-bagian dari kekerasan. Nah, mari kita lihat ya, kasus kekerasan dalam rumah tangga di Jawa Barat itu masih tinggi. Yang akan kami sorot ini terutama adalah Kota Bandung, ya, Kota Cirebon, kemudian Kota Kabupaten Sukabumi, ya, Kabupaten Bekasi, dan Kota Tasikmalaya. Ini seharusnya wilayah-wilayah ini tingkat pendidikannya kan tinggi, tetapi KDRT-nya tinggi. Bapak dan Ibu, memang banyak kasus KDRT yang tidak sampai ke PPA, ya, ke Bu Iin. Tetapi gitu ya, kalau ada yang melapor, berarti lebih dari yang dilaporkan sebetulnya. Sehingga dengan angka-angka yang seperti ini, kita masih warning terhadap perilaku kekerasan di dalam rumah tangga yang itu sangat menghambat bagi terciptanya generasi yang kuat. Oleh karena itu, kalau kita lihat KDRT itu adalah dilarang. Hukum KDRT adalah haram dari 3
argumentasi yang saya sampaikan, ya, Syekh Abahuti dari mazhab Hambali itu meninggal bahwa memukul istri, ya, itu akan menyebabkan perbuatan yang lebih berat lagi, ya, seperti awalnya jadi ketagihan gitu loh. Tadinya ngepret, lama-lama dorong, lama-lama mukul, itu lama-lama bisa membunuh kayak gitu. Nah, oleh karena itu kepada teman-teman mohon didampingi di lapangan terkait dengan kasus-kasus yang seperti ini, didampingi. Kalau kekerasannya itu fisik, mohon segera diselesaikan. Karena berbahaya bagi anak. Ya, laki lagi gitu ya. Ini penting ya. Nah, dalam konstruksi sosial, perilaku KDRT itu sering terjadi karena satu, lemahnya literasi. Literasi kita terhadap perilaku KDRT itu masih banyak lemah. Bahkan kita pernah melihat sendiri ya, aksi pemukulan suami kepada istri ini malah dibenarkan oleh ustazah, gitu ya. Ini yang kita kritik. Yang kedua, ada konstruksi budaya. Ya, swarga nurut, neraka katut, sampai dipukul nggak apa-apa. Yang penting nurut sama suami, nanti masuk surga. Itu nggak benar. Ya, nggak benar. Kenapa? Kita itu sedang mencetak generasi yang kuat. Seperti itu ya. Jadi jangan sembarangan. Tapi kalau KDRT yang sifatnya finansial dan seksual itu masih bisa dirundingkan. Tetapi kalau sudah mukul, itu nggak bisa Bapak dan Ibu. Banyak undang-undang yang dilanggar. Ya. Nah, struktur penegakan hukum dan konseling juga masih lemah. Oleh karena itu, terkait dengan hal ini, kami berharap sekali para teladan KB mohon untuk merekam, mendampingi ya terhadap kasus-kasus yang terkait dengan KDRT supaya generasi kita itu menjadi generasi yang sakofah, yang hadoroh, dan tercipta masyarakat yang mutamadin seperti itu. Ya. Bapak dan Ibu yang kami hormati, nah dari sekian kasus ini ya terkait dengan usia perkawinan dan juga terkait dengan KDRT yang sangat menghambat terjadinya proses pencetakan generasi yang kuat di Jawa Barat ini, kalau kita potret memang keluarga-keluarga di Jawa Barat ini jumlahnya seperti ini, tentunya Bapak Ibu tahu gitu ya. Yang akan kami sampaikan di sini adalah inilah persentase kepala keluarga, bahwa ternyata kepala keluarga kita itu didominasi oleh kepala keluarga dengan tingkat pendidikan SD dan SMP. Ini sangat miris sekali. Sehingga kita sebagai teladan harus punya metode, cara yang tepat ketika mendampingi masyarakat, khususnya pada rumah tangga yang muda. Kayak gitu. Kalau pendidikannya tinggi, minimal SMA, itu implementasi kayak gitu ya. Kemudian itu juga tinggi ya, seperti kota Banjar itu tinggi ya, kota Cirebon, Majalengka, Sukabumi itu kepala keluarga perempuan tinggi. Artinya tidak bisa main-main bahwa banyak kepala rumah tangga yang statusnya adalah single parent dan itu perempuan, maka menjadi tugas kita untuk memberdayakan mereka agar sukses di dalam mendidik anak-anaknya. Ya prakteknya memang kalau kita lihat di dalam statistik, banyak kepala rumah tangga perempuan mampu mendidik anaknya menjadi anak-anak yang soleh, yang baik-baik gitu ya. Bapak dan Ibu kami hormati. Nah ini kemudian berikutnya adalah kepala rumah tangga berdasarkan status pekerjaan. Kayak gitu ya. Ternyata ada kepala rumah tangga yang tidak bekerja. Dan itu justru lebih banyak di kota industri. Seperti Kerawang, kota Sukabumi, ya, kemudian kota Cirebon, itu masih tinggi kepala rumah tangga yang statusnya nganggur. Nah ini berbahaya Pak, gitu ya. Maka ini harus menjadi perhatian. Lalu kemudian, Pak Ustadz, ya. Izin nih waktunya 5 menit lagi ya. Iya. Sehingga kita 5 menit lagi ya. Sehingga kita bisa melihat bagaimana keluarga prasejahtera
Di Jawa Barat potretnya itu beberapa daerah masih tinggi ya jumlah keluarga prasejateranya. Nah ini berpengaruh terhadap angka kelahiran, berpengaruh terhadap net reproduction rate, juga berpengaruh terhadap indeks-indeks terkait dengan keluarga. Mari kita lihat indeks ketentraman, indeks kemandirian, indeks kebahagiaan, dan indeks bangga kencana. Ya, ini nilainya masih belum apa yang kita harapkan. Nah, sehingga kalau kita bisa melihat unmet need, MKJP, ya, dan berbagai metode dalam KB itu apa namanya perlu ditingkatkan lagi. Menuju tahun 2030 diharapkan keikutsertaan KB pada masyarakat itu meningkat. Satu, penyampaian informasi terkait, kemudian jarak beranak atau paritas, nutrisi ibu dan anak gitu ya. Kemudian pembatasan kelahiran itu untuk aspek kesehatan, mengembalikan rahim supaya baik kembali pulih, kesiapan merencanakan keluarga dan pendidikan, keterampilan hidup, membebaskan diri dari kemiskinan, dan membangun jaringan lintas generasi serta lintas institusi. Nah, ini yang perlu kita tekankan. Maka dari itu saya sering mengatakan bahwa PKH itu sebetulnya sudah pas untuk nutrisi ibu hamil dan ibu menyusui. Tapi prakteknya malah digunakan untuk beli kuota dan skincare. Sehingga jatah untuk bayi itu kurang. Nah ini tugas kita. Walaupun itu pekerjaan dinas sosial, tapi kita berharap uang PKH yang diterima oleh ibu-ibu harus digunakan semuanya untuk anak. Kalau dia hamil, maka nutrisinya yang bagus. Jangan seblak deh gitu ya. Harus sesuai dengan, sampai saya bikin sholawat di masjid-masjid gitu ya. Dan sebutir sayur, dan sebutir telur, dan semangkuk sayur, dan segelas susu untuk ibu hamil dan menyusui agar lebih baik. Wahai para bapak yang rajin bekerja, gunakanlah harta untuk istri tercinta, untuk mencukupi gizi nutrisinya, agar generasi kuat dan perkasa. Saduna fitunya, fauzuna fil ukhra, bi khatijatal kubra, wa Fatimataz Zahra. Gitu ya. Ini saya bikin sholawat agar mereka tahu bahwa kebutuhan pokok bagi ibu hamil dan menyusui setiap hari sebutir telur, semangkuk sayur, segelas susu setiap hari ya, dan itu cukup dengan uang PKH. Jangan digunakan untuk beli skincare, tapi gunakanlah semuanya untuk kebutuhan agar ASI, agar bayi di kandungan itu lebih baik. Saya kira itu. Bapak dan Ibu kami hormati, akan diskusi bagaimana trik yang harus dilakukan di lapangan, karena ini tugas yang sangat mulia. Saya yakin pahalanya banyak ketika kita mengajak bagaimana menciptakan generasi seperti yang diharapkan oleh Al-Quran. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Pak Kiai Johar, Bapak Ibu semuanya, teman-teman semuanya. Beberapa hal sudah coba saya catat, tapi kita coba diskusikan, barangkali ada yang ingin disampaikan, ditanyakan, atau memberikan tanggapan, atau juga menyampaikan misalnya temuan selama proses pendampingan atau pekerjaan yang dilakukan oleh Teladan KB di masyarakat. Yang akan bertanya silakan raise hand, angkat tangan, atau boleh juga menulis di chat ya. Oh, saya lihat udah ada 2 partisipan yang raise hand. Ada Ibu Rini Kusdiani TKB Kota mana ini?
Kota Banjar, dan Pak Yusef Diana Garut. Nah, kita ladies first ya, seperti kata Ustadz Johar tadi, kita mendahulukan perempuan menghormati kaum ibu. Mangga Ibu Rini TKB Kota Banjar untuk menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. siang semuanya. Tadi melihat data yang kepala keluarga perempuan di Kota Banjar lumayan tinggi ya Pak. Ya. Alhamdulillah banyak perempuan hebat. Yang mau saya tanyakan sih bukan itu ya Pak. Jadi begini, saya juga termasuk di tim TPK ya, tim pendampingan keluarga di TPPS, tim percepatan penurunan stunting. Nah, di lapangan itu sering sekali menemukan ibu hamil yang terkena sindrom mual gitu ya, mual di trimester pertama. Nah, bagaimana caranya itu yang tadi Bapak sholawatkan semangkuk sayur, sebutir telur, segelas susu, sementara di trimester pertama itu mual-mualnya luar biasa gitu kan. Kadang ada yang secara mindset, aduh lagi nggak mau ini, lagi nggak mau itu. Gimana nih Pak kita mengedukasinya agar tetap memakan nutrisi yang diharuskan untuk ibu hamil itu agar tercipta janin yang sehat dan kuat. Terima kasih, itu saja sih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita tampung dulu ya. Ini gitu. Ya, mangga. Ini ada dua orang. Pak Yusef Diana. Ya. Mangga. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ini mungkin Bapak ada beberapa pertanyaan yang mau ditanyakan. Yang pertama tadi kan sempat dibahas tentang surat An-Nisa ayat 19 tentang larangan nikah paksa. Sedangkan beberapa kasus mungkin yang sering kita hadapi, ada misalkan pemaksaan pernikahan dikarenakan korban perkosaan. Kemudian ada pemaksaan pernikahan karena suatu budaya gitu kan, masih ada di beberapa daerah yang melakukan hal tersebut gitu. Nah, bagaimana tanggapan Bapak melihat hal tersebut? Sedangkan kan untuk nikah paksa ini sendiri dilarang ya oleh agama, dan juga mungkin oleh undang-undang perkawinan dipaksa juga gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian untuk yang kedua, di sini tadi sempat dibahas bahwa kekerasan fisik terkadang karena lemahnya literasi ataupun konstruksi budaya. Nah, misalkan contoh kayak tadi seperti ustadz ataupun pemuka agama yang menginstruksikan misalnya ke suaminya, kalau istrinya gini-gini harus di gini-gini, yang berakibat kepada kekerasan fisik. Nah, seperti itu. Jadi si suami tersebut karena terprovokasi melakukan kekerasan fisik. Nah, di situ kan kita bisa melihat ada suatu provokasi gitu ya dari seorang kayak tadi misalkan ustadz atau pemuka agama terhadap si sasaran atau suami. Nah, apakah di situ ada undang-undangnya yang nantinya mengarah bahwa perbuatan pemuka agama ini bisa disalahkan dan bisa terjerat hukum. Nah, misalkan seperti itu. Nah, ada nggak misalkan undang-undangnya atau hukumnya? Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, di sini kita sering melihat, mungkin agak ini sedikit Bapak ya, pernikahan secara resmi. Nah itu kadang-kadang dilakukan secara resmi gitu kan, selalu susah atau sulit misalkan kita mau mempunyai anak. Tetapi bila mana yang misalkan yang terjerat seks bebas ataupun ya hal-hal yang seperti itulah menjurus ke situ, kadang untuk mempunyai anak itu sangat mudah sekali, bahkan bisa dibilang babari gitu ya untuk hal seperti itu gitu, dibandingkan dengan kita melakukan pernikahan secara resmi, secara hukum gitu. Nah, bagaimana menanggapi hal tersebut gitu ya? Itu yang ketiga. Mungkin satu lagi Bapak, nah saya sempat diborong melihat ya mohon maaf, saya sempat membaca
kalau nggak salah ada undang-undang itu apa TPKS, tindak pidana kekerasan seksual. Nah, mungkin mengacu kepada yang tadi, misalkan ada yang korban perkosaan, nah daripada menanggung malu nih si keluarganya, lebih baik dinikahkan saja. Nah, apakah itu kan termasuk pemaksaan gitu ya? Misalkan si anaknya atau yang korbannya tidak mau. Nah, apakah itu akan terjerat juga? Kalau nggak salah di situ ada hukumannya itu kalau nggak salah 9 tahun penjara atau denda 200 juta gitu kalau nggak salah. Nah, apakah misalkan yang melakukan pernikahan pemaksaan seperti itu terjerat hukum juga atau tidak? Nah, mungkin itu yang dapat disampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun Ibu Rini Kusdiani Kota Banjar dan Pak Yusef Diana dari Garut. Di chat ada pertanyaan juga, tapi untuk sesi ini kita yang pertanyaan langsung dulu. Ibu Rini, pertanyaannya adalah menanggapi banyaknya atau temuan atau fenomena di masyarakat, terutama ibu hamil muda pada trimester pertama itu seperti mual gitu ya, susah makan, apalagi kalau dibandingkan dengan menu lengkap yang disampaikan oleh Pak Johar tadi. Bagaimana cara mengedukasinya, kurang lebih begitu. Nah, yang Kang Yusef ini ada 4 pertanyaan, tapi yang kedua, yang keempat ini sebenarnya mirip ya, bagaimana tentang pemaksaan pernikahan itu sebenarnya harusnya seperti apa, atau tanggapan dari Ustadz Johar seperti apa. Dan ada yang ketiga itu ya dalam banyak kasus misalnya keluarga-keluarga yang sulit mempunyai anak sampai bertahun-tahun setelah menikah, tapi di sisi yang lain korban-korban perkosaan atau seks bebas misalnya gitu, itu mudah juga gitu, namanya tiba-tiba hamil, tiba-tiba punya anak. Nah, terus yang keberapa ini? Ya sama ya, yang ketiga sama yang keempat tadi. Itu barangkali Pak Johar mangga untuk dijawab. Ya, terima kasih. Ya, jadi kepala rumah tangga perempuan dalam prakteknya malah lebih berhasil daripada kepala rumah tangga laki-laki. Ya, contoh kasus nenek saya ya, jadi janda sejak bapak saya kelas 3 SR atau SD gitu ya. Tapi punya anak 4, bapak saya jadi ulama, ya, punya adik jadi ketua DPRD di Kalimantan Barat, punya adik lagi jadi rektor di UIN, ya. Punya adik lagi itu jadi pengusaha gitu ya, malah berhasil gitu ya. Berarti yang perlu jadikan perhatian adalah bagaimana seorang kepala rumah tangga itu walaupun single parent ataupun lengkap memiliki daya pengetahuan yang baik di dalam mencetak anak-anaknya menjadi generasi yang kuat gitu ya. Nah, tadi betul salah satunya adalah nutrisi yang masuk full untuk perkembangan embrio mulai dari zigot, morula, blastula, blastosit 1, blastosit 2 ya sampai gastrula sampai terbentuk janin seperti itu. Nah, itu terjadi pada umur antara 1 bulan sampai 3 bulan yang biasanya ditandai dengan mual ya. Maka perlu diidentifikasi ini mualnya karena asam lambung atau ganggu. Nah, benda asing yaitu janin itu karena faktor psikologis. Nah, oleh karena itu betul kata para pakar, segera begitu terlambat haid untuk periksa tes kehamilan di bidan atau di puskesmas, lalu berkonsultasi untuk mendapatkan masukan-masukan berupa masukan secara fisik dalam arti kesehatan fisik dan masukan secara atau kesehatan spiritual sehingga dihindar dari kasus mual-mual seperti itu. Nah, ini tentunya pada hari ini mudah dilakukan gitu ya. Saya juga istri gitu ya. Gitu mual-mual konsultasi langsung kemudian diselesaikan dan
mual-mualnya hilang. Nah, kemudian pilihan-pilihan nutrisinya juga dari uang PKH itu cukup, ya. Ada misalnya telur yang sudah dikapsul, sayur yang sudah dikapsul, ya, kemudian susu yang sudah dikapsul. Kalau memang tidak terbiasa dengan 3 jenis makanan yang sangat bernutrisi tersebut. Nah, itu ya Bapak dan Ibu, pada intinya tadi teladan KP harus mampu memiliki jaringan. Dia punya nomor WA puskesmas, punya nomor WA poliklinik, punya nomor WA bidan, punya nomor WA dokter kandungan, sehingga terjadi masalah itu tindakannya langsung. Jangan sampai mual-mual itu dibiarkan sampai berbulan-bulan. Ini akan menyebabkan kerugian bagi janin. Bapak dan Ibu yang kami hormati, maka dari itu tadi betul ya, faktor psikologis itu penting. Sehingga ketika membangun psikologi rumah tangga itu dimulai dari perkawinan. Maka perkawinan itu tidak boleh dipaksa. Nah, kawin paksa beda dengan kawin dijodohkan ya. Kalau kawin dijodohkan itu sama-sama nerima ya. Apapun pilihan emak gitu ya. Apapun pilihan bapak saya nerima. Tetapi kalau nikah paksa itu biasanya terjadi karena memang harus terjadi sangat tegas ya. Mari kita lihat seorang pengasuh pesantren di Bandung yang divonis mati, itu memang layak, sangat layak. Jadi menurut pandangan saya dipaksa untuk dinikahkan itu tidak benar. Pelakunya harus dihukum dengan hukuman pidana sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Ya, adapun nanti dia menjadi sendirian, dia mengalami kepuasan ya sudah mengalami ketenangan batin daripada hidup dalam ketekanan melihat seorang penjahat gitu ya. Lebih baik hidup single parent membesarkan anak karena anak itu titipan Tuhan. Anak itu suci gitu ya. Kulu mauludin yuladu alal fitrah ya, setiap bayi yang lahir itu dalam keadaan suci. Nah, mengelola barang suci harus dengan cara yang suci. Yang kotornya dihukum mati. Saya setuju itu. Ya, dengan hukuman mati terhadap pemerkosa. Termasuk tindakan kekerasan di dalam rumah tangga. Bapak dan Ibu, kemarin tetangga saya mukul supir angkot. Itu kena pasal 2 tahun. Gitu ya. Padahal supir angkot itu orang lain. Ya, orang lain. Ya, bukan ada hubungan apa-apa. Gara-gara salah paham, ya itu dihukum 2 tahun. Nah sekarang mukul istri, padahal dia ada terikat perjanjian sighot taklik, terikat perjanjian ijab kabul dan terikat amanah membesarkan anak. Kok dipukul? Lalu hukumannya di bawah 2 tahun, itu namanya kurang ajar, Pak. Kayak gitu ya. Maka dari itu Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga itu harus direvisi. Saya akan berjuang untuk itu. Suami-suami yang melakukan pemukulan terhadap istri, hukumannya harus lebih berat daripada memukul orang lain yang tidak kenal. Ya. Mukul supir angkot, mukul supir Grab gitu ya, atau mukul orang lain yang tidak ada hubungan apa-apa gitu ya. Harus lebih berat. Ya. Ini penting Bapak dan Ibu karena demi keamanan bersama gitu ya. Dimulai dari rumah tangga. Terhadap rumah tangga yang tidak punya anak itu bisa adopsi gitu ya. Mengadopsi anak itu pun banyak yang melakukan seperti itu. Ya termasuk adik saya, kakak saya itu juga punya adopsi. Walaupun anaknya 2, kalau tenaganya mampu, uangnya mampu, silahkan ngadopsi gitu ya. Teladan KB harus punya data keluarga yang butuh anaknya diadopsi. Ya. Nanti ada bersamaan membangun peradaban gitu ya.
banyak cerita-cerita menarik di zaman Nabi ketika Nabi mengangkat anak. Banyak yang diangkat sebagai anak, terutama orang-orang yang mengalami kebangkrutan gitu ya, atau janda yang suaminya mati perang gitu ya, lalu kemudian dikelola sebelum Baitul Mal gitu ya. Nah, membangun jaringan itu penting Pak ya, jaringan orang tua asuh, jaringan termasuk lansia gitu ya. Saya sendiri hari ini sedang membangun pesantren untuk lansia, pesantren Uredatama gitu ya, supaya aki-aki ini kerawat dengan baik ya gitu ya. Saya kira itu ya gambaran singkatnya Bapak dan Ibu terkait dengan mual. Silakan konsultasi ke bidan atau ke dokter kandungan secepatnya, jangan dibiarkan karena itu ada solusinya gitu ya. Terkait dengan KDRT, solusinya adalah Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004. Terkait dengan pemerkosaan itu Undang-Undang KUHP yang baru seperti itu. Itu hukumannya berat-berat semuanya. Dan itu kita harus akses aturan-aturan main itu agar kehidupan di masyarakat berjalan secara tertib ya, demi keharmonisan, demi keselarasan di dalam satu lingkungan sehingga keluarga-keluarga itu tercetak keluarga yang baik. Terima kasih. Atur nuhun Pak Kiai, ini saya lagi buka chat. Ada 2 pertanyaan yang dari Bu Yanti dan Bu Laili. Tapi sebenarnya ini pertanyaannya sama ya. Sama-sama menanyakan bagaimana memberikan pembinaan atau mengedukasi kepada istri ustadz yang anti KB. Jadi ini dua-duanya mirip. Kalau yang kedua disebutnya yang sarungan, yang bersarung. Nah, intinya mensosialisasikan, mengedukasi KB untuk keluarga atau istri kiai ustadz atau mereka yang boleh disebut anti lah. Gitu Pak Ustadz. Iya. Mohon diakses ya fatwa MUI terkait KB, terus Basul Masail NU terkait KB, terus Majelis Tarjih Muhammadiyah terkait KB itu ya, pertama itu wajib kalau kehamilan itu membahayakan ibu atau membahayakan istri ya. Kehamilan membahayakan istri maka wajib ber-KB ya. Atau kehamilan menyebabkan anaknya nanti cacat, itu wajib ber-KB ya. Gitu, itu wajib. Yang kedua bersifat mubah. Kalau kehamilan itu ya, kalau kehamilan itu belum siap secara materi, itu sifatnya mubah, boleh. Ya gitu ya. Boleh. Nah, itu boleh. Nah, kita di wilayah jaiz atau wilayah mubah atau wilayah boleh. Kemudian KB atau alat kontrasepsi ya, itu bersifat jangan ya. Kalau tapi belum ya, jangan kalau kita itu memang mampu menyediakan anak-anak yang baik gitu ya secara ekonomi. Yang keempat haram kalau yang ber-KB itu atau yang pakai alat kontrasepsi itu mantan pacar saya. Ada yang tahu mantan pacar saya? Bu Yeni tahu ya? Namanya Nia Ramadhani. Itu ya. Maksudnya uangnya banyak, rumahnya besar, modalnya besar, pulaunya ya, pulau juga kebeli, orangnya cerdas, pinter, sehat ya, tapi kok ber-KB ya janganlah kayak gitu ya. Karena orang-orang yang seperti itu sangat layak untuk mencetak generasi yang kuat dalam jumlah dosen kayak gitu. Sifatnya mubah kayak gitu ya. Saya anggap secara ekonomi saya mampu untuk 2. Nambah lagi mampu, tapi terlanjur bagaimana? Nah, terlanjur sudah tua misalnya, yang adopsi kayak gitu ya. Itu. Nah, tapi kalau misalnya
hukum alat kontrasepsi sendiri, ya itu lihat di 3 lembaga itu, MUI, NU, dan Muhammadiyah. Ya, kalau yang sifatnya uzl itu boleh. Kalau yang sifatnya merusak itu tidak boleh, kayak gitu. Nah, uzl dan merusak badan itu yang menentukan bukan kiai, tapi dokter, gitu ya. Dokter yang menentukan seperti itu. Nah, di masyarakat kita Jawa Barat khususnya banyak orang-orang sarungan tadi ya di chat yang terkesan mengharamkan KB itu karena kurang literasi, kayak gitu ya. Karena kurang literasi. Ibu tinggal print out aja hasil keputusan MUI lalu kasihkan ini loh, kayak gitu. Nah, memang kadang-kadang kita menteladani keluarga berencana yang ideal, tetapi malah yang ceramah di masjid, ngapain anak cuma 2, anak harus banyak, kayak gitu ya. Nah, ini kontraproduktif seperti itu ya, kontraproduktif. Itu berbicara atas dasar nafsu. Padahal kita di dalam berbicara semua atas dasar hukum, atas dasar referensi ya. Kalau kita melihat ya, kenapa tadi sebetulnya ada banyak data yang ingin saya tampilkan tapi waktunya habis. Kalau kita melihat kondisi indeks pembangunan manusia, terutama indeks pembangunan ekonomi, indeks ketahanan pangan, kemudian nilai tukar petani, ya, kemudian daya beli masyarakat. Saya berpendapat mayoritas warga Jawa Barat harus beralat kontrasepsi lebih dari 80% untuk membangun generasi yang kuat. Kebayang kalau dengan kondisi daya beli di bawah 340, kemudian kemudian ekonomi, ya, kemudian pengangguran 11%, lalu kemudian anaknya banyak, ya, maka untuk merawatnya itu akan repot sekali, gitu ya. Nah, dalam keadaan seperti itu, maka ulama membolehkan, gitu ya, untuk menggunakan alat kontrasepsi. Nah, kemudian yang berikutnya terkait dengan kesehatan. Kalau 1 tahun hamil, namanya tunji, setahun hiji, itu rahimnya menjadi tidak sehat. Rahim itu adalah faktor utama di dalam perkembangan janin. Kalau tidak sehat, itu akan repot, ya. Kecuali Pak Kiai yang istrinya 4, gitu ya. Itu ya. 2 jadi 8. Gitu ya. Bapak dan Ibu yang kami hormati, tetapi saya kali lagi bahwa poligami itu menjadi bagian dari KDRT. Kenapa? Karena praktek poligami zaman sekarang itu berbeda dengan zaman dulu. Lihat aja, ibu-ibu yang ada di sini, mau nggak dipoligami? Kan nggak ada yang mau. Begitu dipoligami, maka akan tersakiti hatinya. Maka dari itu, berdasarkan hasil penelitian, poligami masuk dalam kategori KDRT. Ya, tetapi belum dimasukkan ke dalam undang-undang tentang KDRT, yaitu Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004. Ini yang akan saya perjuangkan, kayak gitu ya. Membangun generasi nggak bisa main-main. Ya, perempuan harus bahagia, terhormat, ya, gizinya cukup, ya, senang, tidak pernah marah-marah, ya. Jangan sakiti hatinya, gitu ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Kiai Johar. Paparannya sangat lengkap dan sudah tertangkap ya jawabannya sama Ibu Yanti tadi yang bertanya bagaimana meneruskan atau mengedukasi kalangan yang selama ini masih resisten atau menolak terhadap program KB. Sementara yang terkait KDRT, kawin paksa dan lain-lain itu diselesaikan di ranah hukum, barangkali begitu ya Pak Kiai, jadi itu bisa ditindaklanjuti. Setelah ini Bu Kabid menyampaikan atau selanjutnya Ibu Kabid, Bu Iin, mangga di haturanan untuk menyampaikan. Baik. Mana Ibu? Iya, terus muncul. Mangga Bu. Hatur nuhun Pak Moderator. Izin menyampaikan sedikit mungkin paparan dari saya, tidak banyak. Tapi nanti
seperti kedap. Apakah share screen-nya udah terlihat? Belum. Belum, Bu. Oh, kayaknya ini kalau punya saya mah harus sorry. Apakah Pak Dejul bisa ke sini? Siap, Bu. Mohon mangga. Saya lupa harusnya share screen-nya jangan dari saya. Kalau share screen dari komputer ini teh suka jadi loading. Gini, ngehang komputernya.